Suku Min, atau Yao, adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah-wilayah di Thailand Utara, serta di Vietnam, Laos, dan China. Mereka memiliki budaya yang kaya dan beragam, termasuk dalam hal kecantikan fisik, gaya hidup, dan kebiasaan wanita mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang aspek-aspek tersebut. Wanita Min dikenal karena pakaian tradisional mereka yang sangat khas dan warna-warni. Mereka sering mengenakan gaun panjang yang terbuat dari kain yang ditenun dengan tangan dan dihiasi dengan bordir yang rumit. Pakaian ini biasanya diwarnai dengan warna-warna cerah dan seringkali dihiasi dengan manik-manik, kancing logam, dan perhiasan yang mencerminkan status sosial dan keindahan. Perhiasan adalah bagian penting dari penampilan wanita Min. Mereka mengenakan berbagai jenis perhiasan, termasuk kalung, gelang, cincin, dan anting-anting yang terbuat dari logam atau bahan alami seperti perak dan batu-batuan. Perhiasan ini tidak hanya berfungsi untuk menghias, tetapi juga memiliki makna budaya dan simbolik. Wanita Min sering menggunakan aksesori tambahan seperti topi tradisional yang dihiasi dengan bordir dan ornamen. Topi ini tidak hanya menambah kecantikan tetapi juga melindungi mereka dari sinar matahari dan hujan. Selain itu, mereka juga mungkin menggunakan kosmetik alami seperti bahan herbal untuk perawatan kulit dan rambut. Wanita Min terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pertanian, kerajinan tangan, dan pekerjaan rumah tangga. Mereka sering membantu dalam kegiatan pertanian seperti menanam padi dan sayuran, serta dalam pembuatan barang-barang kerajinan tangan seperti tenunan dan sulaman. Dalam struktur keluarga tradisional Min, wanita memegang peran penting dalam mengelola rumah tangga dan merawat anggota keluarga. Mereka juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan pemeliharaan tradisi dan kebiasaan keluarga. Wanita Min sering terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya, termasuk festival dan upacara adat. Mereka berpartisipasi dalam tarian, nyanyian, dan ritual yang merupakan bagian dari perayaan tradisional mereka. Wanita Min memainkan peran aktif dalam berbagai ritual dan upacara adat, termasuk perayaan Tahun Baru, upacara pernikahan, dan pemakaman. Ritual ini sering melibatkan tarian, nyanyian, dan pengorbanan yang memiliki makna spiritual dan budaya. Salah satu kebiasaan yang menonjol adalah keterampilan mereka dalam kerajinan tangan, terutama dalam membuat tekstil dan bordir. Wanita Min menghabiskan banyak waktu untuk menenun dan menghias pakaian tradisional, serta membuat barang-barang dekoratif yang digunakan dalam upacara dan festival. Wanita Min juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan makanan tradisional mereka, yang sering melibatkan bahan-bahan lokal seperti beras, sayuran, dan rempah-rempah. Masakan Min seringkali menggabungkan teknik memasak yang diwariskan secara turun-temurun, dan makanan tersebut biasanya disiapkan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap tradisi. Dalam masyarakat Min, pengetahuan tradisional dan keterampilan kerajinan sering dipelajari dari generasi ke generasi. Wanita memainkan peran penting dalam mengajarkan keterampilan ini kepada anak-anak perempuan, memastikan bahwa tradisi budaya tetap hidup. Dengan modernisasi dan perubahan sosial, beberapa aspek gaya hidup wanita Min mungkin telah mengalami perubahan. Akses yang lebih baik ke pendidikan dan peluang ekonomi telah membuka peluang baru bagi wanita Min, yang mungkin berpartisipasi lebih banyak dalam kegiatan di luar tradisi mereka. Meski terpengaruh oleh perubahan zaman, banyak wanita Min berusaha menjaga dan melestarikan budaya mereka. Mereka melakukan upaya untuk melestarikan pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan praktik adat sambil beradaptasi dengan kehidupan modern. Asal-usul suku Min adalah bagian dari kelompok etnis yang lebih besar, yaitu Yao, yang diyakini berasal dari wilayah pegunungan di Cina Selatan. Mereka memiliki sejarah panjang migrasi dan pemindahan yang telah membawa mereka ke berbagai negara di Asia Tenggara. Penyebaran geografis suku Min mendiami berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Thailand, terutama di provinsi-provinsi seperti Chiang Rai, Chiang Mai, dan Mae Hong Son. Laos, mereka tersebar di daerah-daerah pegunungan di utara. Vietnam, terutama di wilayah pegunungan utara, seperti Provinsi Ha Giang dan Cao Bang. China, mereka ada di provinsi-provinsi seperti Guangxi, Hunan, dan Yunnan. Suku Min berbicara bahasa Min, yang termasuk dalam keluarga bahasa Hamong Min. Bahasa ini memiliki beberapa dialek yang berbeda tergantung pada wilayahnya. Bahasa Min ditulis dalam aksara Latin dengan penggunaan simbol dan karakter tertentu, namun ada juga beberapa variasi dalam penulisan dan pelafalan. Pakaian tradisional suku Min sangat khas dan mencerminkan kekayaan budaya mereka.
Wanita Min mengenakan gaun panjang yang dihiasi dengan bordir rumit, manik-manik, dan perhiasan logam. Pria juga mengenakan pakaian tradisional yang sering dihiasi dengan ornamen dan simbol budaya. Perhiasan memainkan peran penting dalam budaya Min. Wanita mengenakan berbagai jenis perhiasan, termasuk kalung, gelang, dan anting-anting yang terbuat dari logam seperti perak, serta batu-batuan dan manik-manik. Upacara adat dan ritual adalah bagian penting dari kehidupan suku Min. Ini termasuk perayaan Tahun Baru, upacara pernikahan, dan pemakaman. Ritual ini sering melibatkan tarian, nyanyian, dan pengorbanan yang memiliki makna spiritual dan budaya. Sebagian besar suku Min terlibat dalam pertanian, khususnya di wilayah pegunungan. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran. Kehidupan sehari-hari mereka seringkali melibatkan pekerjaan di ladang, pembuatan kerajinan tangan, dan kegiatan rumah tangga. Struktur keluarga dalam masyarakat Min biasanya bersifat patriarkal, di mana laki-laki sering memegang posisi dominan dalam keluarga dan masyarakat. Namun, wanita juga memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan merawat keluarga. Kerajinan tangan adalah bagian integral dari kehidupan suku Min. Mereka dikenal dengan keterampilan mereka dalam menenun, bordir, dan membuat barang-barang dekoratif yang digunakan dalam upacara dan kehidupan sehari-hari. Suku Min menganut animisme, yang berarti mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam, termasuk pohon, batu, dan hewan, memiliki roh atau kekuatan spiritual. Kepercayaan ini mencerminkan hubungan erat mereka dengan alam dan lingkungan sekitar. Selain animisme, beberapa anggota suku Min juga terpengaruh oleh agama lain seperti Buddhisme, Kristen, atau Daoisme, tergantung pada lokasi dan interaksi mereka dengan kelompok etnis dan agama lainnya. Dengan modernisasi dan perkembangan ekonomi, suku Min menghadapi perubahan dalam gaya hidup dan struktur sosial mereka. Pendidikan, urbanisasi, dan akses ke teknologi telah membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun terpengaruh oleh perubahan zaman, suku Min berusaha untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka. Ini termasuk upaya untuk mempertahankan pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan praktik adat, serta meneruskan pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi. Suku Min telah menjadi subjek berbagai penelitian etnografi dan akademis yang berfokus pada budaya, bahasa, dan sejarah mereka. Penelitian ini membantu memahami lebih dalam tentang kehidupan mereka serta hubungan mereka dengan kelompok etnis dan budaya lainnya. Suku Min menarik perhatian internasional karena kekayaan budaya mereka dan cara mereka mempertahankan tradisi sambil beradaptasi dengan dunia modern. Penelitian dan dokumentasi tentang mereka memberikan wawasan tentang keberagaman dan kekayaan budaya Asia Tenggara. Mengenai unclup-unclup bebas di kalangan remaja suku Min di Thailand, penting untuk berhati-hati dalam membahas topik ini. Informasi tentang unclup-unclup bebas atau perilaku pengunclupan di komunitas tertentu seringkali bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Berikut adalah penjelasan yang lebih umum tentang bagaimana perilaku unclup-unclup dan pandangannya dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, dengan fokus pada suku Min di Thailand. Suku Min memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat. Tradisi mereka seringkali melibatkan norma-norma sosial dan budaya yang mengatur perilaku pengunclupan apem. Dalam masyarakat tradisional, kegiatan unclup-unclup seringkali dikendalikan oleh norma-norma adat yang menekankan kesopanan, kehormatan keluarga, dan pernikahan yang sah. Dengan adanya modernisasi dan peningkatan akses informasi, pandangan dan kebiasaan unclup-unclup dapat mengalami perubahan. Remaja mungkin terpapar oleh ide dan informasi dari luar komunitas mereka, yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap unclup-unclup dan anu-anu, sehingga jelas hal ini membuat mereka cenderung lebih berani untuk mengunclup-unclup sebelum sah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya angka apem yang sukses berbadan dua sebelum sah di KUA. Dalam banyak komunitas tradisional, keluarga memainkan peran penting dalam mengatur norma-norma pengunclupan dan anu. Pendidikan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya dapat memengaruhi sikap dan perilaku remaja terkait pengunclupan. Remaja mungkin menghadapi tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial mereka, yang dapat memengaruhi keputusan mereka terkait perilaku pengunclupan. Tekanan ini dapat berbeda tergantung pada dinamika sosial di komunitas mereka. Unclup-unclup bebas yang tidak dilindungi dapat meningkatkan apem dan lontong menjadi anu dan apem sukses berbadan dua yang tidak diinginkan. Kesadaran tentang risiko ini dan akses ke layanan kesehatan adalah penting untuk melindungi kesehatan remaja.
Dalam era globalisasi, banyak komunitas mengalami perubahan dalam nilai-nilai dan norma sosial mereka. Ini termasuk pandangan terhadap unclup-unclup dan anu. Remaja suku Min mungkin terpengaruh oleh perubahan sosial yang lebih luas yang terjadi di masyarakat Thailand secara keseluruhan, sehingga fantasi melebar dan membuat unclup-unclup dengan banyak varian di kalangan remaja suku Min. Meskipun ada perubahan, banyak komunitas suku Min berusaha menjaga nilai-nilai tradisional mereka. Ini bisa berarti bahwa norma-norma tradisional masih memainkan peran penting dalam mengatur perilaku pengunclupan dan anu. Program-program pendidikan yang memadai dan dukungan komunitas dapat membantu remaja memahami pilihan mereka dan mengambil keputusan yang sehat. Ini termasuk program yang mengedukasi mereka tentang unclup-unclup yang aman, hak-hak mereka, dan cara mencegah apem berbadan dua. Itu artinya di kalangan masyarakat sudah terbuka dengan unclup-unclup apem. Salah satu mitos penting dalam budaya Min adalah cerita tentang penciptaan manusia. Menurut mitos ini, manusia diciptakan oleh dewa-dewa atau roh dari elemen-elemen alam. Cerita ini seringkali melibatkan entitas supernatural yang membentuk manusia dari tanah atau bahan lain, dan memberikan mereka kehidupan dan jiwa. Ada juga legenda yang menjelaskan asal-usul suku Min itu sendiri. Salah satu cerita populer adalah tentang leluhur mereka yang berasal dari dunia roh dan kemudian turun ke bumi untuk mengajar manusia tentang cara hidup, pertanian, dan kerajinan tangan. Dalam mitos Min, terdapat berbagai roh pelindung yang menjaga dan melindungi komunitas mereka. Roh-roh ini seringkali dihubungkan dengan alam, seperti gunung, sungai, dan pohon. Masyarakat Min melakukan ritual dan upacara untuk menghormati roh-roh ini dan meminta perlindungan atau bantuan mereka. Beberapa legenda juga melibatkan dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Dewa-dewa ini seringkali dikaitkan dengan aspek kehidupan penting seperti panen, kesehatan, dan keselamatan. Mereka dihormati melalui berbagai upacara dan persembahan. Legenda Min seringkali mencakup hewan-hewan mitologis dengan kekuatan khusus. Misalnya, ular atau naga dalam mitos mereka mungkin dianggap memiliki kekuatan magis atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh. Selain hewan, ada juga cerita tentang makhluk supernatural seperti peri atau roh yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan ritual suku Min. Makhluk-makhluk ini seringkali dianggap sebagai penjaga tempat tertentu atau sebagai pembawa pesan dari dunia roh. Beberapa legenda Min menceritakan tentang pahlawan-pahlawan legendaris yang melakukan perjalanan heroik atau mengatasi tantangan besar. Cerita ini seringkali berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan kebijaksanaan kepada generasi muda. Legenda juga seringkali berkisar pada peristiwa sejarah penting bagi suku Min, seperti pertempuran besar, migrasi, atau pertemuan dengan kelompok etnis lainnya. Cerita-cerita ini membantu menjaga ingatan kolektif dan identitas budaya suku Min. Mitos dan legenda sering diintegrasikan ke dalam ritual adat dan upacara. Misalnya, ritual untuk memohon hasil panen yang baik atau perlindungan dari penyakit dapat melibatkan cerita dan simbolisme dari mitos-mitos mereka. Upacara ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan keyakinan untuk memastikan kesejahteraan komunitas. Festival-festival yang dirayakan oleh suku Min seringkali berkisar pada cerita mitologis dan legenda. Festival ini mencakup tarian, nyanyian, dan pertunjukan yang menggambarkan cerita-cerita tradisional dan membantu memperkuat identitas budaya. Dalam proses migrasi dan interaksi dengan kelompok etnis lainnya, mitos dan legenda Min mungkin telah dipengaruhi oleh cerita-cerita dari budaya tetangga. Proses ini dapat menghasilkan variasi dalam cerita dan simbolisme, tetapi inti dari mitos-mitos tersebut seringkali tetap terjaga. Untuk memastikan bahwa mitos dan legenda ini tidak hilang, ada upaya pelestarian yang dilakukan melalui dokumentasi, pengajaran kepada generasi muda, dan peneliti yang mempelajari budaya Min. Kegiatan ini penting untuk menjaga warisan budaya dan mencegah hilangnya pengetahuan tradisional. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Min merupakan bagian penting dari kekayaan budaya mereka, yang mencerminkan pandangan mereka tentang dunia, spiritualitas, dan nilai-nilai yang mereka anut. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi mendatang. Suku Min diyakini berasal dari wilayah pegunungan di Cina Selatan, khususnya dari provinsi-provinsi seperti Guangxi, Hunan, dan Yunnan. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis Hamong Min, Miao Yao, yang memiliki sejarah panjang di daerah tersebut. Pada masa lalu, suku Min mengalami migrasi besar-besaran ke berbagai bagian Asia Tenggara.
Proses migrasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konflik internal, pencarian lahan pertanian yang lebih baik, dan perubahan iklim. Mereka kemudian menetap di wilayah-wilayah seperti Thailand Utara, Laos, Vietnam, dan bagian selatan Cina. Selama periode sejarah kuno, suku Min memiliki hubungan dengan berbagai kekaisaran dan kerajaan di Cina. Mereka seringkali terlibat dalam konflik atau aliansi dengan kekaisaran seperti dinasti Han dan dinasti Tang. Dalam beberapa kasus, suku Min terlibat dalam pemberontakan atau perlawanan terhadap kekuasaan pusat. Pengaruh budaya dan sosial dari kekaisaran Cina, serta interaksi dengan kelompok etnis lainnya, mempengaruhi perkembangan budaya dan adat istiadat suku Min. Pengaruh ini dapat dilihat dalam berbagai aspek budaya mereka, termasuk bahasa, seni, dan agama. Migrasi suku Min ke Asia Tenggara terjadi secara bertahap. Mereka menetap di berbagai daerah pegunungan dan hutan di Thailand Utara, Laos, dan Vietnam. Penempatan mereka seringkali di wilayah yang kurang terakses dan bergunung-gunung, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Di Asia Tenggara, suku Min berinteraksi dengan kelompok etnis lokal lainnya. Mereka seringkali terlibat dalam perdagangan, pertukaran budaya, dan bahkan konflik dengan kelompok etnis lain. Interaksi ini berkontribusi pada keberagaman budaya dan sosial yang ada di komunitas Min saat ini. Masyarakat Min umumnya memiliki struktur sosial yang bersifat patriarkal, di mana laki-laki memegang posisi kepemimpinan dan memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga dan komunitas. Namun, wanita juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan rumah tangga. Kehidupan sehari-hari suku Min sebagian besar berfokus pada pertanian. Mereka menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran. Sistem pertanian mereka seringkali melibatkan teknik-teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Suku Min memiliki budaya yang kaya, termasuk pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan ritual adat. Pakaian mereka sering dihiasi dengan bordir dan perhiasan yang mencerminkan status sosial dan identitas mereka. Kepercayaan tradisional suku Min sering melibatkan animisme, di mana mereka percaya bahwa roh-roh dan kekuatan supernatural mempengaruhi kehidupan mereka. Ritual dan upacara adat dilakukan untuk menghormati roh-roh ini dan meminta perlindungan atau bantuan. Dengan perkembangan zaman, suku Min menghadapi berbagai perubahan akibat modernisasi. Akses pendidikan, teknologi, dan urbanisasi mempengaruhi gaya hidup dan struktur sosial mereka. Banyak anggota komunitas Min yang beradaptasi dengan perubahan ini sambil berusaha mempertahankan aspek-aspek tradisional dari budaya mereka. Ada upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh anggota komunitas Min dan organisasi luar untuk memastikan bahwa tradisi dan adat istiadat mereka tetap hidup. Ini termasuk program-program pendidikan dan dokumentasi yang berfokus pada bahasa, kerajinan tangan, dan praktik adat. Suku Min telah menjadi subjek berbagai penelitian etnografi dan akademis yang berfokus pada sejarah, budaya, dan bahasa mereka. Penelitian ini membantu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kehidupan mereka dan kontribusi mereka terhadap kekayaan budaya Asia Tenggara. Upaya pelestarian warisan budaya Min termasuk dokumentasi sejarah, pengajaran kepada generasi muda, dan pengembangan program-program yang mendukung pelestarian bahasa dan adat istiadat mereka.